Manchester United menyambut tim Skybet League One Charlton Athletic ke Old Trafford di perempat final Piala Carabao pada Selasa malam. United telah mendapatkan tempat mereka di 8 besar kompetisi setelah mengalahkan Aston Villa 4-2 dan Burnley 2-0. Charlton mendapatkan tempat mereka setelah mengalahkan Queen's Park Rangers 5-3 melalui adu penalti, Walsall 1-0, Stevenage 5-4 melalui adu penalti, dan Brighton 4-3 melalui adu penalti juga. Erik ten Hag bisa melihat Piala Carabao sebagai trofi pertamanya yang dia dapat di United musim ini dengan klubnya masih berlaga di Piala FA setelah mengalahkan Everton 3-1 di putaran ketiga di Old Trafford pada Jumat malam. Charlton akan berusaha untuk bertahan dalam kompetisi, mendapatkan tempat semifinal musim ini, memberi mereka 2 pertandingan lagi musim ini. Memang jika United yang sampai di sana 2 pertandingan semifinal akan menambah jumlah laga mereka di tengah jadwal yang sudah sangat padat. United tentu masih memiliki 2 pertandingan Liga Inggris yang perlu dijadwal ulang, ditambah pertandingan Liga Eropa dengan laga menghadapi Barcelona bulan Februari. Ini tentu akan membuat United sedikit kelebihan laga pertandingan. Carabao Cup perempat final United versus Charlton Rabu 11 Januari jam 3 dini hari disiarkan oleh Mola TV langsung. Tentu saja apapun bisa terjadi dalam game ini, jadi tidak ada yang boleh dianggap remeh. Manajer United Erik ten Hag adalah berbicara tentang cinta yang kuat, jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk menangkal rasa puas diri. Ten Hag mungkin akan beralih ke formasi 4-3-3 dengan beberapa penyesuaian dari pertandingan terakhir, karena Jack Butland tampaknya akan melakukan debutnya menghadapi Charlton. Tempat di semifinal Piala Liga atau Carabao Cup dipertaruhkan saat United bisa mengalahkan Charlton di Old Trafford pada Selasa malam. Setelah menderita pukulan tersingkir lebih awal dari Piala FA di tangan Stockport County, Charlton malah melanjutkan pencarian mereka untuk tiket playoff yang tidak mungkin di klasemen League One menghadapi Lincoln pada hari Sabtu dan bermain sangat cantik. Scott Fraser dan Corey Blackett-Taylor mencetak gol sebelum peluit paruh waktu untuk The Addicts yang membatasi pengunjung mereka hanya dengan 1 gol melalui Daniel Modric pada menit ke-76 saat mereka membuat kemenangan beruntun untuk membuka tahun 2023 setelah menemukan Portsmouth 3-1 pada hari tahun baru. Bagaimana persiapan kedua tim? Tentunya akan sangat menarik mengupas segala sesuatu tentang kedua tim menjelang laga pertemuan mereka malam hari nanti. Dari kubu tuan rumah, Jack Butland belum berada di United selama 1 minggu, tetapi dia akan melakukan debutnya di perempat final Piala Carabao menghadapi Charlton Athletic. United tentunya bertekad untuk mencapai semifinal kompetisi musim ini, meskipun faktanya 2 pertandingan lagi yaitu semifinal dan final akan ditambahkan ke jadwal mereka yang sudah sangat padat. Namun dengan ukuran skuad ini akan ada opsi rotasi tentunya. Erik ten Hag memiliki setidaknya 2 pemain untuk setiap posisi di skuadnya. Secara defensif setidaknya, jadi melawan Charlton ia harus menggunakan keuntungan itu. Aaron Wan-Bissaka yang sedang memperforma bagus bisa menjadi starter di sayap kanan. Di bek kiri tentunya Luke Shaw bisa bermain, meskipun dia juga bisa piawai bermain di lini tengah pertahanan sebagai bek tengah kiri dan bisa digunakan sebagai taktik untuk leg pertama Liga Eropa menghadapi Barcelona di mana Martinez, Scorsing, dan Maguire atau Lindelof mungkin bukan pilihan terbaik. Tyrell Malacia telah bermain sebagai bek kiri, bisa melakukannya melawan lawan yang dianggap tidak begitu berat. Di pusat pertahanan, Rafael Varane dan Lisandro Martinez bisa diistirahatkan untuk diturunkan menghadapi Manchester City musim ini, meninggalkan Victor Lindelof dan Harry Maguire di pusat pertahanan. Jelas kemitraan defensif terbaik di klub bisa diistirahatkan, dan Lindelof serta Maguire cukup baik untuk menghadapi Charlton. Martinez bisa membutuhkan lebih banyak menit, jadi bisa dimainkan juga di menit-menit akhir laga. Sementara di area serangan, Anthony tentu akan membutuhkan menit bermain untuk mempercepat adaptasi dirinya. Dia mencetak gol pembuka menghadapi Everton di Piala FA, tapi tidak berbuat banyak di sisa pertandingan. Anthony Martial bukanlah pesepak bola yang paling diminati di lapangan untuk United musim ini. Dia harus mulai bekerja keras karena jika United benar-benar merekrut striker Januari ini, dia bisa lebih sering ada di bangku cadangan, dan itu akan menjadi kesalahannya sendiri.
Dalam 2 laga terakhir dia terlihat malas, tidak tertarik, dan kadang-kadang menganggur seperti manekin. Ini perlu diubah secara cepat. Alejandro Garnacho mungkin yang paling menarik dari ketiga pemain di lini serang. Dia masih remaja, tetapi memainkan pertandingan seperti dia telah menjadi bagian dari tim utama selama beberapa tahun. Dia telah bertumbuh dan berkembang dalam permainannya dan mulai bangkit mencetak 2 gol dan 3 assist sejauh musim ini, dengan akan lebih banyak lagi datang daripadanya. Marcus Rashford mungkin menjadi pemain terbaik saat ini, tetapi mengistirahatkannya untuk laga City akan jauh lebih baik. United akan turun dengan formasi 4-3-3, Butland di bawah Mister Gawang, Wan-Bissaka dan Maguire Malaysia di belakang, McTominay, Fred, dan Iqbal di tengah dengan Anthony Martial dan Garnacho serta Anthony di depan. Dari tim tamu, skuad asuhan Dean Holden tetap berada di peringkat di luar zona promosi di Championship, mendekam di posisi ke-12 dan terpaut 9 poin dari 6 besar. Tetapi sepotong sejarah klub ditaruhkan bagi para pendukung yang datang ke Theatre of Dreams. Gelandang Charlton Sinclair melewatkan kemenangan besar babak 16 besar atas Brighton karena skorsing, tapi bisa bermain untuk lawatan ke setan merah. Sementara kiper Joe Wollacott absen karena patah jari. Kiper cadangan Ashley Maynard Brewer juga absen saat cedera dalam kemenangan atas Lincoln dengan divonis gegar otak. Sementara Dialang Jaisemi menderita cedera pinggul dan Mandela Egbo juga berada di ruang perawatan. Mantan pemain muda Arsenal Chuks Eneke berpotensi masuk skuad setelah dia pulih dari cedera hamstring. Tetapi Jayden Stockley kemungkinan akan diandalkan. Statistik kunci. Ini adalah pertama kalinya Manchester United menghadapi Charlton Athletic dalam kurun waktu yang cukup lama. Penyerang Marcus Rashford telah membuat 10 kontribusi gol di liga untuk Manchester United. Gelandang Brasil Casemiro memiliki 4 kontribusi gol di liga sejauh ini bagi Manchester United. Gelandang Denmark Christian Eriksen telah memberikan 6 assist sejauh ini di liga untuk Manchester United. Sementara penyerang Charlton Jeshurun Raksaki telah mencetak 6 gol di liga untuk Charlton Athletic sejauh ini. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit Jay Gillett dengan asistennya Nick Davis dan Marcus Perry, dengan asisten wasit keempat atau ofisial keempat yaitu Titus Bramall. Untuk diketahui bahwa pertandingan Carabao Cup tidak memakai teknologi VAR, jadi jika pertandingan akan berakhir imbang, maka akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu dan adu penalti. Manchester United selangkah lagi merekrut Wout Weghorst dari Besiktas atau dari klub induknya yaitu Burnley. Dan di antara opsi pinjaman, nama-nama terkemuka muncul sebagai target United, termasuk Memphis Depay dari Barcelona, Wout Weghorst, pemain milik Burnley, penyerang Atletico Joao Felix, dan bintang AC Milan Olivier Giroud. Sejauh ini tampaknya Weghorst hampir menutup kepergiannya dari Besiktas dengan ketiga pihak terkunci dalam pembicaraan. Menurut jurnalis Turki Gökhan, jika Besiktas tidak membiarkan Weghorst pergi dalam beberapa hari mendatang, sang pemain Belanda siap membayar biaya kompensasi dari kantongnya sendiri. Ten Hag memang menginginkan pemain nomor 9 yang lebih tradisional, seseorang yang dapat menawarkan opsi berbeda dengan yang sudah ada di skuad United saat ini. Weghorst cocok dengan persyaratan itu. Sementara Depay jarang bermain dan Joao Felix belum menunjukkan potensi di Atletico. Terlebih Atletico meminta biaya konyol yang akhirnya justru dipenuhi oleh Chelsea yang nampaknya melakukan panik buying. Jadi Felix akan bermain untuk Chelsea di setengah musim terakhir ini. Opsi pinjaman lain seperti Eric Maxim Choupo-Moting meskipun performanya bagus musim ini sulit didapat dengan status pinjaman karena Bayern Munchen menginginkan dia dibeli permanen. Sementara Vincent Aboubakar yang tersingkir gara-gara Ronaldo jauh dari level yang diharapkan. Manchester United memperkenalkan aturan Cristiano Ronaldo untuk memastikan tidak ada pemain tim utama yang berpenghasilan lebih dari 200.000 pounds per minggunya. Pemain berusia 37 tahun yang kontraknya diakhiri dengan kesepakatan bersama pada November
mengantongi 480.000 pounds per minggu di Old Trafford. Erik ten Hag, direktur sepak bola John Murtough, dan kepala eksekutif Richard Arnold sangat ingin menghindari budaya kecemburuan di ruang ganti. Dan ini akan langsung menghantam David De Gea, di mana kontraknya senilai 375.000 pounds per minggu akan berakhir musim panas. Kiper Spanyol itu telah ditawari tawaran ambil atau tinggalkan, dengan wilayah gaji antara 180 sampai 200.000 pounds per minggunya. De Gea baru-baru ini mengungkapkan bagaimana dia sedang dalam pembicaraan dengan United mengenai kesepakatan baru, karena dia bersikeras ingin menyelesaikan karirnya di United. Tentunya dia akan menerima pemotongan gaji itu yang sangat signifikan. Pemain senior lain seperti Bruno Fernandes dan Casemiro dikabarkan masuk dalam kelompok gaji maksimum, yaitu 200.000 pounds per minggu yang siap dibagikan United. Harry Maguire dan Rafael Varane juga membawa pulang gaji yang sama. Bek kiri Luke Shaw yang dikontrak hingga 2024 akan ditawari persyaratan serupa dengan David De Gea, tetapi United mungkin memiliki hambatan dalam membujuk Marcus Rashford untuk menyetujuinya, karena Paris Saint-Germain siap menawarinya 850.000 pounds per minggu. Para pemain United juga memiliki ketentuan dalam kontraknya bahwa mereka mendapatkan sanksi pemotongan upah jika mereka gagal lolos ke Liga Champions. Aturan dan disiplin ketat United di era Ten Hag ini juga menunjukkan peran atau pengaruh dari Steve McClaren. Aset terbesar Steve McClaren adalah pemahaman psikologisnya tentang para pemainnya. Itu adalah bagian utama dari pelatihannya yang telah membantunya mengeluarkan yang terbaik dari para pemainnya. Kita tentu masih ingat dengan manajemen Juninho dari tim Middlesbrough yang terkenal itu. Dikombinasikan dengan kehebatan taktis Ten Hag, McClaren dapat mengubah pemain bagus menjadi pemain hebat, dan itu biasanya berakhir dengan trofi.